Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran Budaya Melayu Riau di kelas 6 SD di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Tema kita menyambung pembelajaran yang kemarin, aneka ragam hewani. Adapun materi pelajaran kita hari ini, A. Aneka ragam hewani, B. Induk pencarian, C. Latihan. Ananda yang punya buku cetak BMR silahkan dibuka bukunya di halaman 8 sampai halaman 12. Ini adalah sambungan dari pelajaran kita minggu kemarin yang masih sampai di flora ya. Sekarang kita membahas tentang aneka ragam hewani. Semalam kita membahas aneka ragam hayati. Dan ini cabangnya. Adapun aneka ragam hewani, yang pertama di Riau ini ada namanya serindit. Jadi ini adalah beberapa jenis hewan yang khas dari Provinsi Riau dan juga Sumatera pada umumnya. Yang pertama ada jenis serindit. Jenis ini burungnya kecil berparuh bengkok. Bulunya berwarna hijau cerah dengan bercak warna tambahan di leher dan dada. Kicaunya merdu dan saling bersahutan. Kepala burung serindit menjadi acuan bentuk ukiran kepala keris Melayu Riau yang berukuran kecil. Ini dia burung serindit. Sering kita dengar istilah serindit di Riau. Ini dia. Jenis serindit kalau ada biru di kepala dan juga ada corak merah di lehernya berarti ini serindit jantan. Tapi kalau polos saja berarti ini betina. Ini lebih jelasnya. Inilah serindit jantan. Selanjutnya ada elang. Elang adalah hewan yang punya penglihatan tajam, berparuh bengkok dan cakar yang kuat untuk mencengkram mangsanya. Patung elang jadi hiasan di istana Siak. Dalam peribahasa Melayu dikatakan bagai elang menyongsong angin, yang bermakna tidak gentar menghadapi musuh. Elang ini banyak jenisnya, ada elang Sumatera dan elang Jawa. Ada di sini ayahanda tampilkan dua jenis elang. Ini dia elang Sumatera, coraknya putih coklat, di kepala putih dan di punggung sampai ekornya coklat. Biasanya terbang mencari mangsa, jauh tinggi di atas. Dan ini dari elang dari Jawa. Perbedaannya ada di kepala, seperti ada tanduk di kepalanya dan corak bulunya juga berbeda. Yang selanjutnya ada gajah. Mungkin Ananda sudah banyak yang pernah melihat gajah, atau mungkin sudah pernah menaiki gajah. Hewan darat terbesar ini punya disiplin tinggi, secara teratur menempuh perjalanan pada waktu dan tempat yang sama. Gajah banyak disebut dalam peribahasa Melayu. Ketika bersua gajah, orang Melayu akan menyapa dengan datuk sebagai tanda penghormatan. Jadi gajah ini banyak di Riau nih. Tapi sekarang jumlahnya terus menurun, berkurang karena yang pertama faktor habitatnya memang sudah dirusak oleh manusia, pembakaran hutan dan juga perburuan mengambil taringnya, gadingnya, yakni oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini salah satu foto daripada gajah Sumatera. Selanjutnya ada harimau. Harimau Sumatera ini diperkirakan berjumlah tak banyak, sekitar 400 sampai 500 ekor saja. Tersebar di beberapa taman nasional di Provinsi Riau. Datuk penguasa hutan ini memiliki panjang sekitar 250 cm, tinggi 60 cm dan berat kurang lebih 140. Ukurannya yang lebih kecil dari harimau jenis lain, dapat memudahkan menjelajahi rimba. Harimau Sumatera juga habitatnya juga sudah rusak dan juga memang jumlahnya juga sangat-sangat sedikit dan masuk kategori sudah terancam punah. Jadi kita sebagai generasi penerus harus ikut serta mengambil bagian agar harimau-harimau ini tidak lagi diburu, tidak lagi diperjualbelikan untuk dijadikan hiasan. Maka kita harus peduli dengan ekosistemnya, dengan habitatnya, dengan cara
tidak ikut memburunya. Ini salah satu potret atau foto ketika berada di taman nasional atau di habitatnya. Ini juga kucing besar. Kalau bertemu dengan ini di jalan, saran ayahanda jangan mendekat, jangan melempar, menjauh saja. Yang kelima ada tenuk. Tenuk adalah sebutan orang Melayu Riau untuk tapir Asia. Meskipun termasuk jenis tapir terbesar, hewan ini mampu berlari kencang menghindari bahaya. Selain tapir, tenuk juga dikenal dengan seladang, gindol, babi alu, kuda air, kuda rimbu, kuda arau, marba, cipan, dan sipan. Jadi banyak sekali ya nama-namanya di Provinsi Riau. Hampir 10 ada seladang, gindol, babi alu, kuda air, kuda rimbu, kuda arau, marba, cipan, dan sipan. Kalau di tempat ayahanda ini namanya sipan. Kalau di tempat ananda apa namanya? Inilah dia potret atau foto daripada tapir atau sipan. Ciri khas di punggung sampai perutnya seperti dipakaikan pempes warna putih, tapi pempesnya terbalik ya. Yang keenam ada landak. Landak Sumatera adalah jenis hewan pengerat, merupakan hewan asli dari Pulau Sumatera, Indonesia, yang oleh penduduk juga diburu untuk dimakan. Durinya yang tajam selalu dijadikan alat penunjuk untuk belajar mengaji atau penyucuk sanggul rambut perempuan. Landak ini juga sudah masuk kategori terancam punah. Jadi landak ini ciri khasnya ada duri-duri di tubuhnya. Inilah dia. Ini duri-duri yang ini biasanya kalau tetua-tetua orang Melayu dulu, ini kalau dia sudah dilepas, maka ini ketika kita belajar mengaji, inilah penunjuknya. Alif, ba, ta, sa, inilah dia diambil yang sudah dilepas dari landaknya. Yang ketujuh ada kancil. Sepintas hewan ini seperti campuran mencit dan rusa. Ukuran badan sebesar kucing, kepala tiada tanduk. Kancil jantan memiliki taring menjulur keluar mulut. Kepintaran kancil dalam beberapa kisah adalah gambaran betapa hebatnya hewan ini bersembunyi. Banyak film-film di animasi tentang kecerdikan seorang kancil, dan banyak juga kisah-kisahnya. Mungkin Anda pernah menonton kecerdikan seorang kancil. Inilah dia kancil. Kancil ini ciri khasnya ada belang putih di lehernya dan tidak memiliki tanduk, dan dia hebat dalam hal bersembunyi. Yang kedelapan ada napuh. Napuh disebut juga dengan pelanduk. Bentuknya sangat mirip dengan kancil, namun badannya jauh lebih besar, hampir mendekati kambing. Terdapat corak belang putih di samping kiri kanannya. Napuh atau pelanduk ini menjadi bagian dari kisah berdirinya kerajaan Melaka. Jadi hampir sama dengan kancil, tapi ini bedanya. Ini kalau kancil tadi tidak memiliki corak nih, tapi kalau pelanduk ada corak putih di badannya. Yang kesembilan ada terubuk. Ikan ini hidup selama kurang dari 2 tahun, jadi tak lama masa hidupnya. Dan ikan ini memiliki keunikan. Pada tahun pertama bisa jadi ia jantan atau ikan pias, dan pada tahun kedua berganti jadi betina atau ikan terubuk. Jadi setahun pertama jantan, setahun kedua betina. Terubuk berukuran panjang sekitar 1,5 meter dan hampir sepertiga tubuhnya berisi telur. Ini ikan ini akan merambah sekitar muara Sungai Siak pada waktu tertentu. Kota Terubuk jadi julukan bagi kota Bengkalis. Jadi ikan terubuk ini banyaknya di Bengkalis. Cuma ini pun sekarang sudah hampir terancam punah juga ikan terubuk ini, karena pencemaran ekosistem dan habitatnya di laut, dan juga perburuan yang massal menyebabkan jumlahnya sangat sedikit di lautan ataupun di muara Sungai Siak. Ikan terubuk ini banyak hikayat-hikayatnya. Nanti Anda pelajari, ada di situs-situs Lam Riau ada. Kalau mau diklik silahkan nanti klik Lam Riau terubuk. Akan datang cerita dan juga penjelasan tentang terubuk. Inilah dia bentuk terubuk tuh. Ini semua apa ini? Telur. Banyak menyimpan telur di dalam perutnya. B. Induk pencarian. Hutan dan rimba adalah tempat orang Melayu mencari rezeki, menjerat hewan, mencari rotan, hingga menyuluh sialang. Menyuluh sialang artinya mencari madu malam-malam. Banyak hal yang ditemui, satu di antaranya ialah induk pencarian atau disebut juga dengan geliga. Ada beberapa hewan yang memiliki geliga, antara lain ular, buaya, biawak, landak, dan harimau, dan banyak lagi jenis-jenis hewan lainnya.
Biasanya geliga ini keluar saat hewan berkelahi, misalnya berkelahi antara harimau dengan harimau atau harimau dengan landak, gara-gara memperebutkan suatu makanan atau apalah. Dan setelah mereka berkelahi lama, maka salah satu dari hewan ini akan kelelahan, kecapean, bahkan bisa jadi mati gara-gara berkelahi. Maka biasanya akan keluar dari perutnya geliga kalau ada, dan ini harganya sangat mahal. Ada keterangannya di buku kita, silahkan Ananda baca. Latihan 1. Apa yang Ananda ketahui tentang ikan terubuk? Silahkan catat apa yang Ananda semua ketahui tentang terubuk. Yang kedua, salinlah tulisan Arab Melayu di buku halaman 12 ke buku catatanmu. Ini dia. Ada di buku halaman 12, silahkan dicetak ulang atau disalin ulang, ditulis ulang tulisan Melayunya ke buku catatan. Itu saja untuk sementara, catatan tidak dikumpul sampai waktu yang belum ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.